Ini nggak adil ini. Betul? Apanya yang betul? Ustadz Somad nggak pernah sekalipun membuat anak ini hafal Quran. Ustadz Somad nggak pernah mendengarkan bacaannya. Ustadz Somad tidak pernah murajaah. Ustadz Somad tidak pernah tasmi'. Ustadz Somad tidak pernah membetulkan makharijul hurufnya. Kami yang siang malam di Isti'dadud Darain ini mendengarkan bacaan, membangunkan tahajud, memurajaah hafalan, memperbaiki hafalan, memperbaiki makharijul huruf, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Tapi pas giliran wisuda, berikut ini penyerahan ijazah oleh Abdul Somad. Memalukan. Yang malu siapa? Saya. Karena saya nggak buat apa-apa. Yang saya khawatirkan tadi sebelum kemari Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar membawa saya mampir ke masjid. Saya nggak pernah beli tanahnya, saya nggak pernah ikut gotong royong, saya nggak pernah ikut membangun. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Ustadz Abdul Somad. Lama-lama saya menunggu, jangan-jangan nanti di akhirat berikut ini dipanggilkan untuk masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Doakan supaya saya tidak kena penyakit riya, penyakit sum'ah. Kenapa bukan gurunya yang menyerahkan ijazah? Kenapa bukan mereka yang maju ke depan? Mereka yang membangunkan jam 3 subuh untuk tahajud. Mereka yang membetulkan huruf fa, huruf a, huruf wa, huruf tha, huruf qa. Kenapa tidak maju mereka? Supaya kita tidak tahu mana wajah mereka. Mereka amalnya selamat dari riya dan sum'ah. Begitulah para penghafal Quran menjaga hatinya. Mereka hanya beramal di balik-balik dinding, di dalam kamar, di dalam masjid, di dalam surau. Mereka hanya mendengarkan bacaan penghafal Quran. Yang urusan riya dan sum'ah kita serahkan ke Abdul Somad. Kadang di tengah malam lama saya termenung, ya Allah, pahala ceramahku sudah hilang, pahala jadi imamku sudah terbang, pahala sedekah sudah melayang. Yang kuharapkan cuma satu, dan itu aku yakin syafaat dari penghafal Quran dan ibu bapak yang soleh dan solihah ini, insya Allah. Bapak ibu mau mendoakan saya? Serius? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya. Kira-kira bukit itu bagus ya, cantik ya, luar biasa. Memandang ke kiri pohon kelapa, jangan khawatir anaknya nggak makan gulai santan. Memandang ke depan pemandangan cantik dan indah. Selama perjalanan ke pondok pesantren Isti'dadud Darain, saya melihat sungai-sungai batu yang cantik luar biasa, airnya angin, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata di gunung yang panas, batu kering, gak ada tanaman, tapi gunung itu dikejar orang. Kenapa di gunung itu orang semua ingin datang naik ke atas? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Nama guanya Gua Hira. Kalau Ustadz Somad ceramah dan seperti nanya, jamaah nggak usah merasa stres tertekan. Kenapa? Karena kalau saya nanya itu nggak perlu dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Di sana ada gunung, di gunungnya ada gua, nama guanya Gua Hira, nama gunungnya Jabal Nur. Saya jawab sendiri kan? Begitu banyak gua yang di dalamnya ada sungai, yang di dalamnya ada batu-batu mineral, yang di dalamnya cantik-cantik dan indah, yang di dalamnya ada air terjun. Tapi kenapa gua yang panas, yang gak ada tanaman, yang tandus, tapi orang beribu berjuta datang untuk naik ke atas? Jawabannya cuma satu, karena di sana diturunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ada malaikat yang menurunkan hujan,
Ada malaikat yang membawa, ada malaikat yang menjaga pintu surga dan neraka. Ada malaikat, tapi di antara semua malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat yang lain? Siapa yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Gua Hira, batu ikut mulia karena Al-Quran. Kertas yang dari hutan dicium, dipeluk, dijunjung karena tertulis Al-Quran. Nama Ramadan menjadi mulia disebut dalam Al-Quran karena Al-Quran. Insya Allah Bapak pun ikut mulia karena Al-Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Karena anaknya penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa mulia? Karena dia mengandung penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Anaknya ada yang hafal Quran? Enggak. Istrinya hafal Quran? Enggak. Suaminya juga hafal Quran? Tidak. Lalu kenapa dia mulia? Dia membangun satu kelas untuk penghafal Quran. Dari bunyinya seperti takut. Saya memang nggak hafal Quran Pak Ustadz. Saya dulu jahat Pak Ustadz. Saya dulu nakal Pak Ustadz. Saya perampok, pecandu narkoba. Nggak usah sebut Pak. Dari matamu aku sudah tahu. Tapi saya memperbaiki hidup saya Pak Ustadz. Saya mau menyumbang satu asrama, satu kelas. Itulah yang mau saya dengarkan berita dari Tuan Guru lalu Wildan di masa-masa akan datang nanti insya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam Tuan Guru. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Tuan Guru. Kemarin Ustaz setelah pulang dari pondok pesantren Isti'dadud Darain, banyak yang nelpon nanya Pak Ustaz, berapa kelas lagi? Berapa asrama lagi? Berapa tempat ngaji lagi? Berapa saung lagi? Mereka mau bantu Tuan Guru? Enggak, nanya aja. Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Kalau nggak bisa bangun semua, jangan tinggalkan semua. Tuan Guru nggak ada ngomong, Tuan Guru nggak ada bisik-bisik ke telinga saya. Ini inisiatif saya saja. Saya mau selesai acara ini datang ke Tuan Guru, tanya di mana tanahnya. Beberapa orang yang diberikan Allah harta, bangunkan kelas, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu punya rumah yang besar, bapak punya mobil yang mewah, punya uang yang banyak. Ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, gelang kaki, meninggal. Ada yang dibawa mati? Gelangnya tinggal, rantainya tinggal, antingnya tinggal, cincinnya tinggal. Siapa yang ngambil? Enggak boleh suuzon. Bapak siap ngambil? Semua akan tinggal. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah kelas penghafal Quran. Yang kekal abadi mana? Asrama penghafal Quran. Kalau bahasa Sasaknya 24 hours. 24 jam anak-anak menghafal Quran. Bangun jam 3 tahajud, menghafal Quran, murajaah, menghafal Quran, subuh baca Quran, subuh ke zuhur ngulang Quran, zuhur ke asar baca Quran, asar ke maghrib ngulang hafalan, maghrib ke isya baca lagi, dari isya sampai 10 mengigaunya mimpinya pun Al-Quran. Begitu mereka yang hafal Quran ini ngigau tengah malamnya pun. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Salah pun dia dibetulkan sama teman sebelah. Salah bro. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya adalah Al-Quran. Al-Quran bukan yang tertulis di kertas, Al-Quran bukan yang tertoreh tinta pena.
tapi Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Ucapannya Al-Quran, kata-katanya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Inilah anak-anak kita, seperti yang ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah ummul mukminin, bagaimana Nabi Muhammad? Dia menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Lihatlah betapa makbulnya doa penghafal Quran. Beliau tahu jamaah kepanasan, ustadz pun panas, akhirnya turun awan menutupi. Masya Allah, jangan sampai minta hujan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Al-Quran. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran Istiqdadud Darain, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan karena anaknya masih kelas 6 SD, masih kelas 3 SMP, insya Allah mudah-mudahan diterima untuk pendaftaran masuk bulan Juni Juli 2024 ini, insya Allah. Kalau tidak dimasukkan anak ke pesantren, saya nggak merintahkan ya, saya bukan pejabat, saya nggak punya kuasa apa-apa, saya nggak merintahkan masukkan anak. Saya nggak, saya cuma mau cerita aja. Anak ibu, anak bapak kalau nggak masukkan pesantren, nanti dia ngisap ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, mabuk bensin, mabuk teman-temannya, dia ikut juga. Awalnya dia baik, di rumah baik, ibunya baik, bapaknya baik, tapi pergaulannya setan. Teman-temannya sudah nyiapkan, minum bro, aku nggak minum, bencong minum. Akhirnya karena takut dia minum, dia mabuk yang merusak pergaulan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita di zaman edan, fitnah akhir zaman. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak kita tinggal satu lagi, pesantren tahfiz Quran. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau nanti di akhirat aku akan ditanya, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Nusa Tenggara Barat. Abdul Somad datang cuman sekali setahun. Kabupaten kotanya berapa? 10. Nusa Tenggara Barat, kabupaten kota 10. Ustaz Abdul Somad mau keliling nggak bisa, karena Abdul Somad setahun datang cuman sekali. Datang sekali cuman 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tapi saya berbahagia. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan di majlis Khatmil Quran yang penuh keberkahan. Dan acara siang ini direkam. Nanti kalau sudah dapat videonya, tolong share melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak minta handphone, dikasih atau tidak? Mau dikasih takut rusak otaknya, mau nggak dikasih sayang, akhirnya ngalah dikasih. Anak semakin besar minta motor, dikasih nggak? Mau dikasih takut nabrak tiang listrik, mau nggak dikasih, papa nggak sayang sama aku, akhirnya dikasih. Anak minta kamar sendiri, TV-nya besar, pakai wifi, internet gratis, mau nggak dikasih,
takut dituduh ayah nggak sayang, ibu nggak sayang karena teman-temannya sudah dapat fasilitas, akhirnya dikasih, terjadilah apa yang terjadi, memalukan untuk diceritakan. Betul? Saya nggak sanggup menjaga anak saya, ponakan saya pun, saya, adik saya, istri saya, istrinya nggak sanggup menjaga. Maka kami sebagai orang tua yang lemah, yang tidak berdaya, satu-satunya jalan, serahkan ke pondok pesantren. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong saya Ustaz. Salah sambung? Enggak salah Pak Ustaz. Loh, ibu nangis kenapa? Anak saya minta sepeda motor yang 250 cc Pak Ustaz. Ibu belikan karena dia minta-minta terus, katanya mama nggak sayang, akhirnya saya berikan Pak Ustadz. Terus setelah dibelikan di mana? Dia ngebut ke sana kemari Pak Ustadz. Udah mati? Belum. Tapi sekarang setengah mati terbaring di rumah sakit Pak Ustadz. Tolong doanya Pak Ustadz. Yang belikan siapa? Ibu. Yang biarkan dia keluyuran sampai tengah malam siapa? Ibu. Sekarang dia tabrakan masuk ke rumah sakit, mintanya ke siapa? Enak aja. Orang lagi sholat di musola, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang yang sholat? Mudah-mudahan masuk paret. Amin.